Mengapa sih saya tidak langsung menstruasi setelah saya melahirkan? Halo Bunda, perkenalkan saya dengan Bu Bidan Dian. Di channel YouTube ini saya akan membicarakan banyak hal mengenai kebidanan, jalan-jalan, dan juga pendidikan. Sebelum kita memulai bahasan pada hari ini, saya ingin mengingatkan Bunda-Bunda semuanya, jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe ya. Ayo Bunda-Bunda, siapakah di sini yang habis melahirkan, baik normal maupun sesar, dan masih belum juga menstruasi, bahkan sampai dengan masa nifas itu selesai? Baik, di sini saya akan menjelaskan apakah ini adalah hal yang normal atau tidak, begitu ya. Kita harus tahu bahwa pada saat kita selesai melahirkan, tubuh kita yang awalnya itu hamil, ada bayinya, kemudian bayi ini keluar, tubuh ini harus melakukan penyesuaian lagi. Penyesuaiannya itu seperti apa? Penyesuaiannya itu mulai dari bentuk tubuh yang kemudian tiba-tiba lebih mengecil, kemudian juga hormon yang ada di dalam tubuh kita juga sudah mulai kembali lagi seperti sebelum melahirkan, dan juga rahim kita kembali ke bentuk semula seperti sebelum melahirkan. Adanya perubahan ini Bunda-Bunda itu menyebabkan banyak sekali hal yang terjadi di tubuh kita. Salah satunya yaitu siklus menstruasi. Pada Bunda-Bunda memang banyak yang mengalami menstruasi segera setelah masa nifas selesai. Namun pada beberapa Bunda yang lain ini ada yang terus masih memanjang, ada yang sampai dengan 74 hari rata-rata. Dari riset yang ada, itu 74 hari baru Bunda-Bunda akan mengalami menstruasi. Pada Bunda-Bunda yang lain ada yang bahkan hingga beberapa bulan, bahkan sampai dengan 6 bulan, bahkan ada yang lebih dari itu. Nah, ini dipengaruhi oleh banyak hal Bunda-Bunda, mulai dari keadaan fisik, kemudian juga pikiran, kemudian juga apakah Bunda-Bunda sedang menyusui atau tidak. Nah, mengapa kok begitu? Pada saat Bunda-Bunda menyusui ini memang ada efek yang bernama efek amenorrhea laktasi, atau biasa kita sebut sebagai efek dari menyusui yang mengakibatkan kita mengalami tidak menstruasi, dan ini bisa kita jadikan sebagai KB. Begitu, itulah mengapa disebut sebagai metode amenorrhea laktasi. Nah, namun di sini Bunda-Bunda yang perlu Bunda ketahui bahwa setiap Bunda itu berbeda. Setiap Bunda itu tidak sama, begitu. Nah, selain itu juga yang perlu Bunda ketahui bahwa masa subur itu terjadi sekitaran 2 minggu sebelum menstruasi. Jadi bisa Bunda-Bunda bayangkan ya, seandainya Bunda-Bunda itu berhubungan dengan suami sebelum Bunda-Bunda menstruasi, tapi ternyata Bunda-Bunda sudah masa subur, sudah ovulasi, akhirnya apa yang terjadi? Kebobolan akhirnya, begitu. Nah, itulah mengapa di sini yang harus Bunda-Bunda tahu bahwa masa subur pasti terjadi sebelum menstruasi. Jadi Bunda-Bunda jangan menjadikan menstruasi ini patokan ya. Jadi yang perlu Bunda tahu bahwa jika Bunda-Bunda masih belum menstruasi, itu bisa jadi adalah hal yang normal ya Bunda-Bunda. Dan Bunda-Bunda tidak perlu khawatir. Namun jika ini disertai dengan nyeri perut, kemudian juga keputihan yang gatal, berbau, berwarna, dan juga Bunda-Bunda disertai demam, maka Bunda-Bunda harus waspada. Apalagi jika Bunda-Bunda juga mengalami demam, itu juga adalah hal yang berbahaya. Oke, sekarang tips dari Bu Bidan apa? Tips dari Bu Bidan adalah yang pertama, Bunda-Bunda jangan khawatir jika Bunda-Bunda masih belum menstruasi setelah masa nifas selesai. Jika Bunda-Bunda sedang menyusui, maka ini masa tidak menstruasinya ini bisa memanjang sampai dengan 6 bulan, begitu. Namun ini memang ada syaratnya. Nah, kemudian tips yang kedua, boleh tidak ya berhubungan dengan suami jika Bunda-Bunda masih belum menstruasi? Jawabannya boleh. Tapi Bunda-Bunda perlu diketahui akan jauh lebih aman jika Bunda-Bunda menggunakan kondom dulu, atau juga Bunda-Bunda bisa menggunakan alat kontrasepsi. Nah, kemudian tips yang ketiga adalah Bunda-Bunda apakah boleh menggunakan alat kontrasepsi jika Bunda-Bunda masih belum menstruasi? Jawabannya adalah boleh. Namun, ini nanti kontrasepsinya harus disesuaikan apakah Bunda sedang menyusui ataukah tidak, dan ini harus didiskusikan dengan bidan yang terdekat. Jadi saran dari Bu Bidan ya, jangan membeli alat kontrasepsi sendiri. Silahkan datang ke Bu Bidan
dan menceritakan bahwa bunda-bunda memang belum menstruasi dan apakah bunda sedang menyusui dan apakah bunda ada rencana untuk hamil dalam masa dekat. Itu harus diceritakan ya bunda-bunda begitu. Baik, itu saja dari Bu Bidan. Jika masih ada pertanyaan, maka bunda-bunda boleh komen di bawah ini, dan juga bunda-bunda silahkan follow di Instagram, TikTok, dan juga di Facebook group Tanya Bu Bidan. Oke? Sehat selalu semuanya.